maka dilakukanlah restoratif justice ya. Kasusnya dihentikan dan akan di SP3. Maka teman-teman, Bapak Ibu semua jangan lagi berpikir loh, lembaga penegakan hukum kita kok begini. Kasusnya kemarin tersangka ditahan kok tiba-tiba ditutup. Ada apa dengan penegakan hukum kita? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sobat Islam Law, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai restoratif justice ya, teman-teman. Apa sih restoratif justice itu dan tujuannya untuk apa di dalam hukum pidana? Baik, saya mencoba ambil contoh kasus ya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat dalam kasus tabrak lari atau pengerusakan ya, pengerusakan. Masih ingat dengan pengendara mobil Fortuner hitam atas nama George Ramadan atau GR, diduga telah melakukan pengerusakan ya dan menabrak terhadap mobil Brio warna kuning di daerah Senopati, Jakarta Selatan. Nah, perkara ini lanjut pada tahap penyidikan ya. Si pengendara mobil Fortuner warna hitam atau George Ramadan ini naik tahap penyidikan, ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan terhadap dirinya atas laporan si pengendara mobil Brio, dugaan pengerusakan dan juga ancaman kekerasan. Nah, pengendara mobil Fortuner warna hitam ini diancam pidana ya. Pidana dijerat pasal 406 mengenai pengerusakan terhadap suatu barang dan juga pasal 335 ayat 1 mengenai ancaman kekerasan. Nah, tapi informasi yang berkembang saat ini dan beberapa sumber yang saya baca ya, kasus ini akan dihentikan dan segera di SP3 karena telah terjadi perdamaian ya. Telah terjadi perdamaian, diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal seperti kita ketahui bahwa perkara seperti ini merupakan delik biasa ya yang tidak bisa dihentikan proses penyidikannya apalagi di SP3 ya. Nah, itu teman-teman ya, tidak bisa. Lain halnya kalau delik aduan. Ketika suatu perkara sudah berjalan, naik tahap proses penyidikan, ditetapkan sebagai tersangka pelakunya, maka di perjalanan kasus ini dihentikan dan dicabut oleh si korban, maka atas perkara tersebut harus dihentikan. Nah, kalau perkara ini berbeda dengan delik aduan ya. Kalau delik umum itu ya tidak bisa dihentikan, tapi harus tetap lanjut pada tahap persidangan, teman-teman. Namun di dalam istilah hukum pidana ini dikenal dengan restoratif justice. Nah, pada perkara ini, nah ini mereka sudah melakukan mediasi, telah selesai secara kekeluargaan dan antara pelaku dan korban telah berdamai dan mungkin ada kompensasi terhadap kerugian yang timbul. Nah, itu adalah keadilan restoratif, teman-teman ya. Dan segera dihentikan SP3 perkara ini di tahapan penyidikan Kepolisian Metro Jakarta Selatan. Nah, lanjut pada topik pembahasan tadi. Tadi saya hanya mengambil sebagai contoh bahwasanya perkara tersebut itu di restoratif justice. Nah, lanjut pada topik pembahasan mengenai restoratif justice, teman-teman ya. Ini bertujuan untuk penyelesaian hukum guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Nah, restoratif merupakan restoratif justice
merupakan salah satu prinsip penegakan hukum di dalam penyelesaian perkara pidana yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia ini belum dilakukan secara optimal, teman-teman, seperti itu ya. Nah, restoratif justice ini sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog, komunikasi, mediasi dengan melibatkan antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan para pihak lain yang terkait. Nah, itu ya. Nah, hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dengan masyarakat. Tuh, teman-teman. Nah, konsep restoratif justice ini bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan atau tipiring ya, dengan hukuman penjara ya paling lama itu 3 bulan dan denda 2.500.000. Nah, selain itu restoratif justice ini dapat digunakan terhadap perkara anak, perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum ya, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana hingga pecandu atau penyalahgunaan narkotika. Itu teman-teman ya. Jadi tidak semua perkara dapat di restoratif justice, hanya perkara-perkara tindak pidana tertentu yang dapat di JR ya. Nah, dalam restoratif justice ini terdapat prinsip dasar yang merupakan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban. Diberikan ganti rugi ya. Ada perdamaian pelaku yang melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lain-lainnya. Nah, berdasarkan peraturan Jaksa Agung atau Perjak nomor 15 tahun 2020, nah maka syarat dalam melakukan restoratif justice itu ada beberapa syarat ya. Nah, ini ya saya bacakan teman-teman ya. Pertama itu tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan. Kedua, kerugiannya di bawah 2.500.000 rupiah. Nah, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Harus sepakat dulu. Kalau salah satu pihak tidak sepakat, maka tidak akan terjadi restoratif, maka harus berlanjut. Nah, lalu tindak pidana hanya diancam pidana, denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun atau pidana itu ya ancamannya di bawah 5 tahun itu yang dapat di JR ya. Lalu tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Tersangka mengganti kerugian korban ya. Lalu poin yang terakhir, tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku. Nah, itu ya hal-hal yang dapat dilakukan restoratif justice ya, atau syaratnya. Nah, syarat. Nah, penyelesaian perkara dengan restoratif justice ini dikecualikan ya, ada pengecualian ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidak semua perkara tindak pidana itu dapat di JR atau di restoratif justice ya. Seperti perkara yang tidak dapat di restoratif justice itu seperti tindak pidana terhadap keamanan negara atau KAMNEG. Lalu kemudian martabat presiden dan wakil presiden, sahabat negara sahabat, kepala negara, sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, selain itu restoratif justice juga tidak berlaku terhadap
tindak pidana yang ancaman pidananya itu minimal ya, minimal 5 tahun. Nah, itu tidak bisa. Seperti narkotika, terus kemudian kejahatan lingkungan hidup atau kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Nah, itu teman-teman. Nah, contohnya tadi itu ya perkara Jer Ramadan, pengendara mobil Fortuner ya, di mana sebagai pelaku dan korbannya pengendara mobil Brio. Nah, itu kan kerugiannya mungkin di bawah 2,5 ya, 2,5 juta. Lagi pula mereka sudah melakukan perdamaian dan atas kesepakatan. Nah, meskipun kita ketahui bahwa perkara-perkara yang masuk dalam kategori delik umum, delik biasa, yaitu perkara yang tidak dapat dihentikan dan harus dilanjutkan. Tidak boleh dihentikan meskipun telah terjadi kesepakatan perdamaian. Namun ya, ini kita harus melihat juga ya kondisi-kondisinya. Jadi itu bisa-bisa saja ya, bisa dihentikan ketika upaya ini dilakukan dengan cara restoratif justice. Nah, ingat, tidak semua perkara dapat di restoratif justice, perkara pidana maksudnya ya. Nah, kalau misalkan ancaman kekerasan, pengerusakan, nah kerusakan ini kan, nilai kerusakan ini akibatnya kan harus mengganti atau memperbaiki sesuatu hal yang rusak. Maka dalam hal ini si pelaku bersedia untuk memberikan, mengganti, merehabilitasi sesuatu atau barang yang rusak. Dan dalam hal ini si korban ya bersedia dan sepakat tidak keberatan akan hal itu, maka dilakukanlah restoratif justice ya. Kasusnya dihentikan dan akan di SP3. Maka teman-teman, Bapak Ibu semua, jangan lagi berpikir loh, lembaga penegakan hukum kita kok begini. Kasusnya kemarin tersangka ditahan kok tiba-tiba ditutup. Ada apa dengan penegakan hukum kita? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu ya. Teman-teman, melalui video ini saya ingin mengedukasi bahwa dalam perkara tindak pidana ada namanya istilah restoratif justice. Penyelesaian suatu perkara tindak pidana ya diselesaikan secara kekeluargaan, dialog, tidak menggunakan cara-cara hukum atau lanjut pada persoalannya masuk pada ranah pengadilan ya, tidak, tetapi ada namanya restoratif justice. Tapi ingat, tidak semua perkara tindak pidana dapat di restoratif justice atau dapat diselesaikan secara kekeluargaan ya. Oke teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.